Oke, Bentar ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم. Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdan bil Quran. Alhamdulillah. Jazakallah khair Mas Faris yang sudah melantunkan bacaannya. Semoga yang mendengar maupun yang melantunkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nih adalah acara yang sudah kita tunggu-tunggu banget nih, yaitu pemaparan materi pelatihan desain yang langsung akan disampaikan oleh Mas Adit nih. Sebelumnya kita boleh sapa dulu Mas Aditnya. Assalamualaikum Mas Adit. Apa Mas Adit udah ada di dalam room? Waalaikumsalam. Oke, gimana nih kabarnya Mas Adit nih? Alhamdulillah baik, selalu baik. Alhamdulillah selalu baik ya. Gimana nih kira-kira dari Mas Aditnya, karena udah hadir nih, kira-kira dari Mas Adit sudah siap belum nih buat ngisi nih? Boleh. Berhubung dari Mas Adit sudah siap, untuk waktu dan layar kami persilakan buat Mas Adit sepenuhnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mas Adit.
Oke, suaranya terdengar jelas nggak atau masih agak putus-putus atau mungkin di sana kresek-kresek atau gimana? Izin jawab Mas, kalau di device aku udah terdengar lancar Mas. Oke, Lancar, teman-teman yang Mas. lain kalau misal mungkin rasanya agak putus-putus itu bilang aja yang langsung ya, langsung on mic aja nggak masalah. Soalnya takutnya udah kelewat jauh nanti teman-teman malah bingung. Karena teman-teman harus tahu step by step-nya supaya enak gitu nanti belajar. Oke, aku izin share screen ya. Ya, oke. Saya ulangi lagi untuk menambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Ya. Oke, saya izin off cam ya supaya mungkin lebih enak jaringannya juga, takutnya malah putus-putus. Soalnya di sini kadang emang kayak gitu suka putus-putus. Oke. Ya, teman-teman, semoga selalu sehat ya, selalu semangat juga ini hari kedua. Di hari pertama saya sendiri udah jelasin tentang basic of design gitu. Graphic design itu kayak gimana sih? Boleh ada yang ini nggak angkat tangan gitu, jelasin materi yang lalu tuh apa aja sih sebetulnya? Ada 2 materi yang saya sampaikan. Sebisanya teman-teman, supaya kita bisa review yang kemarin tuh sebetulnya saya jelasin apa sih. Ada mungkin raise hand. Mungkin dari teman-teman boleh jawab nih, mungkin dia masih ingat kemarin materinya apa nih. Ayo, nggak apa-apa Mungkin buka kalau dari catatan. teman-teman belum ada yang jawab, Yang kemarin juga gak dari masalah. MC mau jawab nih? Wah, jangan MC-nya dong. Oke, Yang lain dulu nih. oh jangan MC-nya, waduh. Atau mau kita tunjuk aja nih, Mas? Boleh, boleh. Oke, boleh kita tunjuk ya. Di layar aku sini sudah ada, Mbak Desi Patmala nih. Mungkin assalamualaikum Mbak Desi, bisa on mic, Mbak? Waalaikumsalam, Mas Zaki. Suaraku masuk nggak? Oke, Mbak. Masuk, Oke, masuk. masuk. Oh iya. Sebelumnya maaf ya belum bisa jawab, soalnya kemarin itu belum sempat join Cil karena ada kegiatan. Jadi ini hari pertama aku join Cil. Siap, siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari teman-teman yang lain mungkin yang kemarin ikut, saya lihat ada beberapa di sini juga yang kemarin ikut. Waduh. Halo teman-teman. Nggak apa-apa, sebisa teman-teman. Sengertinya teman-teman. Oh, ada nih satu nih. Siapa nih? Sekar ya, Sekar Fajrina. Boleh Sekar Fajrina. Iya, halo Kak, selamat pagi. Sebenarnya mungkin kalau yang materi tentang pembahasan yang kemarin itu ya Kak, element of graphic design. Yang lain bidang, color, tipografi, hierarki, emphasis, ruang, balance, sama unity-nya. Itu mungkin. Iya, betul sekali. Dulu kita udah belajar tentang 2 hal ya teman-teman. Ini saya review lagi supaya teman-teman bisa tahu dan juga bisa nge-refresh. Oh, basic of graphic design tuh sebelumnya ini supaya teman-teman ngerti. Awalnya teman-teman harus belajar ini, step pertama, step kedua, sekarang kita belajar ini. Jadi kemarin kita belajar 2 hal, elemen of graphic design sama principle of graphic design. Elemen of graphic design itu basic ya teman-teman pasti tahu kayak line, ada garis, ada bidang, ada titik, ada apa namanya ruang, ada space, terus ada tipografi kayak gitu-gitu. Terus prinsipalnya ada kesatuan, ada balance, ada apa hierarki dan lain-lain gitu.
Nah, teman-teman, kalau boleh ya nanti panitia kalau semisal udah beres ini, kan ada rekamannya boleh di-share atau mungkin PPT saya mau di-share di grup juga nggak masalah, supaya teman-teman nanti bisa ngulang dan juga bisa ngerti lah mereview materi-materi sebelumnya kayak gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi hari kedua. Ini tentang tools di Photoshop ya. Jadi kita udah belajar tentang basicnya, gimana caranya membuat konsep, gimana cara desain itu terlihat menarik, terlihat kompleks gitu, terlihat bahwa ada tujuan yang akan, ada makna yang bisa disampaikan lewat graphic design. Caranya seperti apa ya, yang dasar-dasar desain grafis kemarin yang saya berikan seperti itu. Selanjutnya ini lebih ke cara teknis, gimana caranya kita mempelajari tools yang ada di Photoshop untuk membuat sebuah karya sesuai dengan dasar-dasar yang kemarin kita sebutkan seperti itu. Oke. Kurang lebih kalau misal tools di Photoshop itu dibagi menjadi 4 kalau nggak salah. Ada 4. Jadi yang pertama ini adalah Move and Selection Tools. Tapi sebelum itu kayaknya teman-teman juga harus tahu. Teman-teman bisa buka Photoshop-nya juga. Ya, yang punya Photoshop silahkan dibuka karena kita bakal, karena di sini judulnya kan pelatihan ya. Teman-teman kalau saya jelasin doang tanpa praktek itu susah dapatnya teman-teman. Susah banget. Jadi baiknya sambil buka Photoshop atau mungkin nanti direkam sama teman-teman, silakan kalau mau direkam. Nah, baru setelah itu teman-teman buka Photoshop-nya ngulang lagi. Nah, ini tampilan basic ketika buka Photoshop di awal ya. New document, jadi membuat sebuah dokumen baru dan settingannya ini kayak gini. Ini terserah, jadi kita bisa juga custom settingannya mau seperti apa. Preset detail ini adalah nama dari file kalian nanti yang bentuknya PSD gitu kan, PSD. Jadi bentuk format Photoshop gitu. Namanya apa? Contohnya di sini CIL Day2, teman-teman. Nah, terus ini ukurannya ada width. Misal saya kasih, kita ambil ukuran Instagram aja ya, karena basicnya teman-teman pasti kan buat upload Instagram ataupun di story gitu, mau feed ataupun story. 1080 biasanya ini untuk ukuran pixel umumnya. Jadi nggak terlalu buram, nggak terlalu ya tajam, cukup tajam gitu kan. Enak lah dipandang mata. Jadi tapi di sini juga teman-teman bisa pilih banyak pilihan ya, ada pixel, inci, sentimeter, milimeter, poin sama pixels. Nah, penggunaan ini itu teman-teman nanti berdasarkan tujuan teman-teman. Kalau misal memang teman-teman pengennya untuk upload Instagram, untuk di media sosial ataupun di web ataupun apapun itu yang bentuknya basicnya on internet gitu kan, itu pakainya pixel teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman mau buat banner atau buat ya basicnya adalah print gitu kan, percetakan, bisa pakainya sentimeter gitu. Tapi di sini kita pakai yang umum aja, kita pakai pixel. Ukurannya 1x1 square ya. 1080 kayak gitu. Resolusinya ini karena kita biasanya cuma pakai di Instagram dan lain-lain gitu kan. Buat di media sosial ini 72 aja resolusinya udah sangat bagus. Tapi ketika nanti teman-teman mau pakai di percetakan bisa lebih tinggi dari ini, misal 300 gitu. Supaya lebih resolusinya lebih tajam. Ini pixel per inch, color mode-nya silahkan pilih yang RGB teman-teman. Nah, kenapa ada RGB? Kemarin kan saya sudah jelaskan ya tentang basic color gitu kan. Jadi color itu kan dibagi dua, ada RGB, ada CMYK. Ketika teman-teman pengen memilih buat konten-konten Instagram yang basicnya on internet, media sosial, web atau apapun itu, pakainya RGB. Kenapa? Karena pixel dari layar laptop ataupun HP kalian itu apa ya namanya? Pixelnya itu ya RGB gitu, disusun dari red, green, dan blue. Nah, kalau teman-teman
tujuannya adalah untuk membuat banner atau buat pamflet gitu kan, yang basicnya adalah dicetak gitu, di print. Teman-teman silahkan pakainya CMYK Color, karena CMYK Color ini mudahnya ya, definisinya mudahnya ini dia itu bentuk warna untuk tinta, jadi tinta printer gitu. Jangan sampai ketukar ketika teman-teman mau pakainya untuk upload di media sosial, pakainya CMYK Color. Jadi ketika diekspor itu warnanya agak berubah, ataupun sebaliknya ketika teman-teman mau pakainya tujuannya untuk percetakan, pakainya RGB, ketika nanti dicetak itu warnanya berubah kayak gitu. Ini 8 bit biasa. Nah, pemilihan color silahkan pilih terserah ya, mau dipilih custom juga gak masalah, kita pakainya yang white aja. Advance ini nggak usah diatur lagi, seperti biasa. Udah langsung create. Ini adalah dokumen baru. Bentar, kita hapus saja. Ya, ini adalah workspace namanya. Jadi workspace itu ruang kerja kita yang ada di Photoshop gitu teman-teman. Ini namanya layer. Nanti saya jelasin ya lebih detailnya. Jadi kita belajar toolsnya. Setelah ini kita belajar toolsnya, saya jelasin dikit dulu deh soal ini. Ini namanya option bar. Teman-teman, option bar ini gunanya kalau misal teman pilih tools yang ada di sini, biasanya option barnya berubah menyesuaikan dengan tools yang teman-teman pilih. Ini option bar, ini namanya option bar. Ini apa ya namanya, home bar ya. Ya pokoknya di bagian header itu ada beberapa option lagi kayak file, edit, image, layer, types, select, terus filter, 3D, view, Windows, dan help. Ini Windows ini gunanya untuk bisa menambahkan, seperti mungkin teman-teman di sini misalnya di workspace teman-teman ini nggak ada color gitu kan. Windows teman-teman bisa pilih untuk menambahkan color. Jadi keluar color gitu kan. Keluar tools untuk colornya, perubahan warnanya kayak gitu. Ini fungsinya Windows itu menampilkan tools yang ada di sini, karena kan banyak sekali apa ya istilahnya, banyak sekali tools yang bisa kita gunakan, tapi tidak cukup di workspace-nya, itu nggak cukup gitu. Makanya Photoshop menyediakan ini supaya teman-teman juga bisa pilih mana sih yang mau dimunculkan, mana yang mau dihilangkan. Kalau misal teman-teman ngerasa bahwa workspace-nya ini nggak enak deh, saya pengennya lebih ke arah fotografi gitu. Jadi saya nggak usah setting untuk nanti dilihat color-nya atau apapun itu gitu. Teman-teman bisa pilih di sini. Bentar, saya tanya. Kelihatan nggak sih? Jelas nggak ininya, apa namanya? Layarnya lah. Photoshop-nya, tools-nya, karena di sini kecil-kecil pasti ya di sana ya. Jelas, Mas. Jelas ya? Aman ya berarti? Bisa di zoom nggak sih kalau misal di Teams gitu? Kalau nggak jelas mungkin teman-teman bisa zoom. Kayaknya bisa deh kalau di HP. Oke, kita lanjut ya. Ya, dimaksimalkan aja teman-teman. Semoga jelas, semoga bisa masuk lah. Ini untuk ngeganti workspace teman-teman. Kalau teman-teman pengen basicnya teman-teman painting gitu kan, untuk membuat gambar dan lain-lain gitu kan. Pilih yang painting. Nanti dia workspace-nya akan berubah menjadi workspace untuk painting. Di sini ada brush, di sini ada layer. Banyaknya kalau di painting kan mainnya di brush ya. Mainnya di settingan brush dan lain-lain gitu. Kalau teman-teman rasanya untuk ngeditnya fotografi, ya silakan pilih fotografi. Nah, fotografi seperti ini kebanyakan. Histogram, navigator, karena kan dia lebih arahnya ke zoom, milih detail gimana caranya fotografi itu bisa terlihat looks-nya itu mantap gitu, warnanya itu mantap. Makanya di sini juga ada clone source juga ada yang lain. Terus kalau misal pilih yang lain juga di sini ada, bahkan teman-teman bisa buat workspace teman-teman sendiri. Ruang kerja teman-teman itu enaknya seperti apa? Kalau misal mau graphic and web juga di sini bisa graphic and web, karena lebih ke arah tipografi, lebih ke arah shape-nya, membentuk bangun
apa namanya, bentuk shape gitu, bentuk bangun ruang kayak gitu. Ya, tapi saya biasanya esensial yang biasa gitu, yang settingan default lah. Oke, ini adalah kolom untuk teman-teman nanti memunculkan tools ketika di sini kiranya nggak muncul lah. Nah, ini bisa pilih misal karakter di sini. Karena ketika settingan defaultnya kadang nggak muncul nih kalau kita pilih untuk menuliskan sesuatu di sini. Misalnya CIL Daitu. Nah, ketika mau diganti ini nggak ada apa namanya, nggak ada di option bar-nya nggak ada pilihan untuk ganti font, memperbesar font. Nah, teman-teman bisa pilih di Windows. Nanti pilihlah karakter, karena karakter itu hubungannya sama font dan yang lain. Pilih karakter, nanti muncul di sini. Contohnya, ini kita hapus dulu. Nah, pilih karakter. Nah, nanti muncul di sini teman-teman. Oke, ngerti ya? Sampai sini ngerti ya? Baru teman-teman bisa gantilah sesuka hati teman-teman. Oke, ini workspace basic. Nanti saya jelasin di tools supaya teman-teman bisa tahu hubungan antara tools dengan yang lainnya gitu, workspace yang lainnya. Tools satu dengan tools yang lainnya. Oke, kita masuk sini lagi. Ya, tools yang pertama ini tentang move dan selection tools. Apa aja? Yang pertama ini ada artboard. Taruh aja. Oke. Yang pertama ini ada artboard tools. Jadi kita jelasin 3 tools dulu, nanti baru pindah lagi ke Photoshop, baru saya jelasin fungsinya itu untuk apa. Artboard tools ini adalah tools untuk memindahkan sebuah seleksi teman-teman gitu. Jadi memindahkan layer, seleksi, dan juga panduan dalam dokumen Photoshop. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan auto select untuk otomatis teman-teman bisa, karena kan setiap layer itu kadang teman-teman bikin bentuk atau ilustrasi yang pertama itu di layer 1, layer 2-nya teman-teman pilih bikin artboard yang lain gitu kan, ilustrasi yang lain. Nah, kalau misal teman-teman nggak aktifin auto select gitu kan, jadi dia nggak auto untuk bisa milih ilustrasi mana yang teman-teman mau pilih. Jadi kalau teman-teman klik layer 1, ya berarti layer 1 yang teman-teman pilih. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini. Ini saya jelasin definisi layer dulu. Mungkin beberapa ada yang ngerti ya. Layer adalah ya layer ya. Kalau ininya apa ya berarti? Bahasa Indonesianya apa ya layer? Ya layer lah istilahnya. Ya layer itu tumpukan kayak kertas, teman-teman. Jadi kalau misal layer itu layer 0 itu berarti kertas pertama teman-teman, atau layer 1 itu kertas pertama teman-teman. Semakin bawah itu tumpukan paling bawah kertas. Jadi kalau teman-teman punya buku, kertas paling bawah, halaman paling bawah itu adalah layer 0 atau layer paling bawah, urutan paling bawah. Jadi misal saya kasih layernya banyak di sini. Layer 0 ini adalah tumpukan kertas atau halaman yang paling bawah. Jadi ketika teman-teman menggambar, contohnya kayak gini. Contohnya teman-teman menggambar kayak gini. Nah, ini kan sorry, ini kita hapus aja dulu. Yang paling bawah ya, teman-teman. Ini buat background deh. Nah, ini adalah kertas paling bawah. Taruhlah rectangle 1 ini adalah kertas yang paling bawah karena ini adalah background ya. Istilahnya background teman-teman, warna backgroundnya. Jadi kita nggak hitung. Ini adalah kertas teman-teman paling bawah. Terus ketika teman-teman mau buat kertas lagi, membuat gambar lagi, itu ditumpukan kedua misal dengan warna yang berbeda. Ini teman-teman akan membuat akan ditumpuk lagi. Sorry, kita ubah warnanya. Ya. Nah, ini kan bakal ditumpuk terus ya. Definisi layer adalah itu. Misalnya ini layer pertama, ini layer kedua gitu kan. Nah, teman-teman akan terus menumpuk gitu kan. Istilahnya ini halaman 1, halaman 2 terus ditumpuk gitu.
Jadi fungsinya apa layer ini? Supaya teman-teman nggak padat ketika ada misal teman-teman membuat sebuah desain gitu. Ini numpuk. Nah, teman-teman mau pilih ini, tapi nggak bisa gitu karena ketumpuk. Ruang space-nya ini kecil buat ngeklik ini gitu. Layer yang pertama, halaman yang pertama teman-teman. Makanya dimudahkan dengan fungsi layer ini. Jadi kalau misal teman-teman mau pilih yang warna hijau ini, ya nggak usah harus ke sini. Kalau misal ruangnya itu sedikit untuk bisa mengklik lah, untuk bisa memilih ini, teman-teman tinggal pilih ke ini aja, ke layer ini untuk memudahkan teman-teman milih sesuatu. Kayak gitu. Basicnya fungsi layer kayak gitu. Jadi memudahkan teman-teman untuk bisa membuat sebuah ilustrasi yang cukup banyak tanpa menumpuk satu sama lain di dalam satu kertas. Makanya layer itu ya perumpamaannya kertas. Banyaknya kertas, semakin banyak teman-teman bisa bikin ilustrasi teman-teman. Kayak gitu. Ya ini kita buang aja. Itu adalah pengertian layer. Ya, itu layer teman-teman. Nah, terus move tool ini, tadi kan kita belajar tentang move tool ya. Nah, ini move tool. Artboard tool, sorry. Ini adalah fungsinya untuk memindahkan ilustrasi yang kita buat kayak gitu. Jadi fungsinya untuk memindahkan ilustrasi yang kita buat. Kayak gini teman-teman. Nah, tadi kan ada perintah klik auto select untuk teman-teman bisa memilih secara auto gitu. Memilih apa ya ini namanya ilustrasi lah, kita bilang ilustrasinya secara otomatis. Jadi nggak cuma satu layer doang gitu. Kalau misal ada kata-kata yang nggak ngerti, ditanyain di akhir ya, tulis aja gitu supaya saya bisa jelasin. Ini untuk autonya. Jadi kalau kita nonaktifin ini auto layernya, nah teman-teman nggak bisa pilih ini. Sorry, ini yang kedua ya, teman-teman nggak bisa pilih ini nih. Yang ini kan layer kedua ya. Teman-teman bisa pilih ini, tapi nggak bisa pilih ini, yang kecil ini. Nah, fungsinya auto select adalah untuk teman-teman bisa otomatis pilih ilustrasi yang teman-teman pilih gitu, tekan gitu, di hold. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan panik kalau misal ininya ke nonaktif, wah teman-teman mau pilih ini nggak bisa gerak gitu, yang geraknya ini doang di layer kedua doang gitu. Jangan panik, klik aja ini. Gitu. Ini basic dasar. Kadang apalagi cewek ya, kadang kalau misal ada apa-apa gitu nggak bisa, itu pasti panikan. Next, lanjut. Rectangular market tool. Ini agak banyak ya, jadi kita harus cepat-cepat nih. Bukan agak banyak, lagi banyak banget malah. Rectangular market tool ini adalah menarik garis seleksi persegi panjang. Jadi caranya gimana? Tekan dan tahan shift untuk menggambar pilihan persegi. Nah, terus ada elliptical marquee tool. Ini sama ya kayak gini, fungsinya sama. Jadi kita lanjut ke sini, single row market tool sama single column market tool. Ini tiga hal ini sama ya untuk menyeleksi secara apa ya? Aduh, saya pilih kata-kata yang tepat supaya bisa dimengerti. Menyeleksi sesuai bidang yang ditampilkan di sini. Ini kan ada persegi, ada lingkaran, ada horizontal sama vertikal. Jadi ketika teman-teman pilih ini, jadi teman-teman bisa menyeleksi secara bentuk persegi kayak gitu, bentuk kotak lah. Nah, ini untuk menyeleksikan. Terus gimana caranya menyeleksi itu? Fungsinya buat apa? Menyeleksi itu fungsinya adalah ketika teman-teman punya foto, misal kita taruh lah ada foto ini. Nah, ada foto ini, teman-teman pengen punya gambar yang dia tuh seleksinya cuman ini doang gitu, cuman apa namanya balkon ini. Nah, ini bisa tinggal teman-teman CTRL-J. Nah, ini tinggal dimatiin
teman-teman bisa menyeleksi ini gitu. Gitu, itu fungsinya seleksi. Jadi menyeleksi objek yang teman-teman mau pilih. Tapi ini bentuknya persegi. Gitu. Kalau teman-teman pilih gini kan susah ya bikin persegi. Jadi teman-teman kalau mau bikin persegi, teman-teman harus tekan shift-nya, tekan shift, terus di drag gitu. Sorry. Ctrl shift. Nah, Ctrl shift. Saya biasa pakai Illustrator, jadi agak beda kalau di sini. Ya, kurang lebih kayak gitu. Soalnya kalau teman-teman pakai Illustrator itu biasanya cuman pencetnya shift, jadi persegi. Cuma kalau di Photoshop, karena ini fungsinya untuk men-select gitu kan, untuk menyeleksi, nggak masalah ya mau persegi mau apa ya. Oke, selanjutnya elliptical ini arahnya lebih ke lingkaran gitu teman-teman. Nah, bikin lingkaran, jadi ini bikin lingkaran. Terus yang vertikal ini berarti vertikal. Nah, ini bikin garis vertikal. Terus kalau yang horizontal ya pasti pakainya yang horizontal gitu. Nah, selanjutnya saya jelasin lagi ya soal ininya di bar optionnya. Jadi ada icon-icon ini ya teman-teman. Kalau teman-teman pilih kayak gini, misal pilih persegi. Nah, teman-teman nggak bisa pilih ini lagi apa namanya buat desain baru gitu, buat seleksi baru. Jadi fungsi-fungsi icon ini itu punya fungsinya masing-masing. Contohnya ini. Dari iconnya aja kita bisa lihat bahwa ini tumpukan dua artboard yang kita buat, dua bentuk yang kita buat. Jadi ketika kita buat ini dia akan menggabung menjadi satu. Kayak gitu. Lagi semisal mau buat lagi dia akan menggabung jadi satu. Buat lagi gabung jadi satu. Buat lagi gabung jadi satu. Kayak gitu teman-teman. Terus kalau yang ini subtract from selection. Jadi ini ditimpa. Kalau semisal teman-teman buat lagi, nah ini akan terhapus gitu. Jadi ini sesuai iconnya, fungsinya seperti itu. Jadi kalau ditimpa dia bakal ini lagi. Nah satu lagi, ini dua bentuk yang digabungkan itu pasti dipilihnya bidang yang dari dua bentuk tersebut, bidang yang terseleksi dari dua bentuk tersebut. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Ini kan ada dua bidang gitu kan, bidang yang tadi kita buat abstrak sama persegi panjang nih. Nah, nanti yang terseleksi bakal yang ini gitu kan. Oke ya, sampai sini cukup ngerti ya. Nah, ini jarang digunain sebetulnya teman-teman. Teman-teman kalau menyeleksi biasanya kalau di Photoshop, karena kan mungkin bikinnya poster untuk kajian, poster untuk pembicara atau apapun itu, teman-teman biasanya nanti nyeleksinya pakai ini atau enggak pakai ini. Sorry, pakainya ini. Nanti saya jelasin. Oke, kita cepat aja. Ini udah. Nah, lasso tool ini fungsinya untuk menggambar garis seleksi berbentuk bebas di setiap objek. Lasso tool ini, teman-teman, kita pilih lasso tool ya. Shortcut-nya itu L. Jadi teman-teman silahkan klik L, nanti muncul untuk tools yang lasso tool. Lasso tool ini caranya menseleksi sesuai yang kita ingin seleksi. Misal kita gambarnya apa gitu kan. Nah, ini bakal terseleksi. Jadi tinggal ditekan mouse kiri, terus di hold, ditekan, terus ikutin ininya, apa namanya, garis yang teman-teman pengen. Terus nanti bakal membentuk seleksi yang teman-teman inginkan. Terus gimana caranya ngambil seleksi ini? Bisa dipencet ini ya teman-teman. Jadi ada icon apa namanya, seperti kamera di sini. Nah, ini nanti bakal terseleksi sendiri. Ctrl Z buat apa ya, undo apa redo ya kalau Ctrl Z? Undo berarti ya.
untuk undo ke sebelumnya kayak gitu. Ini ya untuk seleksi pakai lasso tool. Kekurangannya lasso tool ini adalah karena kita kan bakal nyeleksi, contoh ya, ini contoh kita pakai foto saya saja. Ya, biar eksis sedikit. Nah, kekurangannya lasso tool, teman-teman, ini kalian harus pilih, harus ngikutin secara detail gitu. Jadi kadang seleksinya nggak masuk, terus ada yang keluar-keluar gitu kan. Emang kayak gitu, kalau lasso tool kekurangannya seperti itu. Karena biasa digunakan untuk teman-teman mau bikin bentuk yang abstrak. Makanya saya contohkan kayak tadi ya. Jadi dibikin bentuk abstrak langsung jadi sebuah bentuk yang teman-teman inginkan. Nah, untuk menyeleksi foto kayak gini, gimana caranya? Caranya teman-teman pakai yang namanya magnetik bisa. Magnetik itu apa? Kalau magnetik itu adalah memilih satu kolom pixel dari atas ke bawah. Memilih kolom pixel sesuai dengan garis gitu. Jadi dia bakal kayak magnet tuh. Teman-teman nggak usah diklik ini. Nggak usah diklik, nanti bakal ngikutin sendiri. Ini bakal ngikutin sendiri sesuai garis yang diinginkan gitu. Bakal ngikutin sendiri. Nah, terus bingung kan, udah sampai sini ke atasnya gimana? Karena ini terlalu zoom. Teman-teman klik space ini, spasi. Jadi spasi ini untuk bisa memunculkan si icon ini, icon tangan ini. Jadi sambil teman-teman menyeleksi, teman-teman bisa klik spasi. Nah, terus kita masuk untuk menyeleksi di bagian atasnya. Kayak gitu. Ini magic, apa tadi namanya? Magic Wand Tool, bukan Magic Wand Tool. Ya, itulah. Oh, Magnetic Lasso Tool, Magnetic Lasso Tool. Jadi untuk bisa menyeleksi mengikuti dari garis gitu. Jadi kayak magnet gitu. Ngikutin garisnya sendiri, nggak usah ditekan, nggak usah di hold, nggak kayak yang awal di Lasso Tool. Nah, kalau poligonal itu dia bentuknya garis lurus. Jadi garis lurus. Ini biasanya menyeleksi untuk bentuk-bentuk geometri kayak persegi, segitiga, kayak gitu-gitu, teman-teman. Oke. Terus cara ngilangin seleksi kayak gini yang udah diseleksi gimana? Karena kalau seleksi kayak gini kan diklik ini nggak bisa ya, teman-teman. Teman-teman boleh bisa klik CTRL D, CTRL D. Jadi CTRL sama huruf D. Teman-teman MC atau ini bisa di ini ya. Kalau ada shortcut yang memang saya bilang kayak gitu, bisa diklik di kolom chat supaya mungkin bisa ngerti ya, teman-teman. CTRL D. Jadi nanti seleksinya hilang. Kayak gitu. Klik dulu. CTRL D. Nah, nanti seleksinya hilang. Kita itu untuk poligonal, jadi bentuknya lebih lurus ya. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya quick selection tool. Jadi quick selection tool ini adalah mempercepat proses seleksi lah, kayak gitu. Ada lagi namanya magic wand tool. Digunakan untuk memilih area dengan warna yang sama dengan satu klik. Nilai toleransi di option bar ini mengatur tentang warna yang akan dipilih. Nah, quick selection tool ini contohnya seperti ini. Biasanya kalau teman-teman mau nyeleksi ini pakainya kayak saya quick selection tool ya. Dia bakal ini masih magic quick selection tool. Nah, teman-teman bisa klik dan juga bisa mengatur poin di sini ya, poin atau brushnya ya bisa dibilang. Size-nya teman-teman bisa atur untuk ukuran size ininya. Kalau di sini ada icon tambah ini ya. Ini hardness-nya adalah
kebureman apa ya, kejelasan lah istilahnya. Jadi lebih padat sama lebih blur gitu lah untuk sisi-sisinya. Hardness ini kita atur 100% aja. Jadi kalau mau 100% ya berarti kelihatannya nanti di pinggir-pinggirnya, di outline-nya ini nggak kasar gitu. Nah, spasi ini lebih ke arah space-nya gitu kan. Oke, terus ini teman-teman pen pressure ini kalau teman-teman pakai pen tablet ya. Jadi kalau pakai pen tablet, pakai pen pressure ini jadi ngikutin dengan pressure kayak teman-teman nulis. Kalau semakin kencang pulpen yang teman-teman taruh di kertas itu lebih tebal. Kalau semisal teman-teman apa namanya agak lebih jauh gitu, nggak terlalu ditekan, itu biasanya tulisannya lebih tipis. Ini namanya pen pressure. Tapi kalau teman-teman pakai mouse udah dial aja, dial. Jadi pilih, ini bisa diklik. Nah, terus teman-teman pilih ALT, terus bisa namanya pakai scroll mouse ke atas, wajib ya. Halnya teman-teman kalau misalnya ngedit ini pakai mouse. Jadi dicocokin sama ininya, apa namanya, outline luarnya. Jadi garis dari fotonya di luarnya. Nah, ini tinggal kalian klik aja. Nah, terus ada yang bingung, Kak, kalau misal seleksinya keluar kayak gini gimana? Nah, ini fungsinya option ini, apa namanya, icon ini. Icon tambah ini untuk bisa nambah seleksi. Oke, icon kurang ini untuk menghapus seleksi ketika teman-teman rasa seleksi teman-teman ini offset gitu, keluar jalur. Gitu, teman-teman. Oke, ini untuk apa namanya quick selection tool. Nah, untuk magic tool apa? Magic tool ini magic tool adalah seleksi yang digunakan untuk menyeleksi berdasarkan warna. Oke, hapus dulu. Nah, tadi sebelumnya kalau misal udah diseleksi kayak gini, misal jempolnya, ya taruhlah kayak gini dulu ya. Jempolnya udah diseleksi, terus gimana caranya buat milih jempol yang udah diseleksi ini jadi apa namanya objek teman-teman. Ini tinggal pilih yang ini ya teman-teman. Nah, kan terpilih untuk jempolnya aja gitu. Gitu teman-teman. Jadi pilih icon ini atau teman-teman juga bisa CTRL-J. Kalau teman-teman pengen foto aslinya ini nggak kehapus, silahkan pencet CTRL-J. CTRL-J ini untuk bisa mengcopy dari layer awal teman-teman. Nah, ini kalau dihapus kan bakal kepilih ya. Nah, ini kalau dinyalain foto awalnya tetap ada. Kayak gitu teman-teman. Nah, magic waktunya masih banyak nggak? Sorry. Magic Wand Tool ini kita ambil foto ya teman-teman. Magic Wand Tool ini digunakan untuk menyeleksi berdasarkan warna. Nah, jadi warna yang gelap ini, misal teman-teman pilihnya warna ini, berarti bakal diseleksi nih warna teman-teman yang teman-teman pilih. Jadi biasanya untuk menyeleksi kayak logo atau apapun itu. Nah, makanya saya pilih contohnya, aduh, ini 40 lagi. Nah, contohnya adalah logo Manchester United ini ya. Copy saja atau save. Waduh, agak nge-lag ya. Sorry, emang laptopnya agak kentang ya. Ya, ini udah pilih. Nah, kita ambil misal logo ini ya teman-teman. Teman-teman kalau pakainya magic
wand tool, ya Magic Wand Tool ini bakal menyeleksi warna yang teman-teman pengen pilih. Teman-teman pilihnya misal kamu pilihnya warna ini, berarti dia bakal menyeleksi backgroundnya gitu, warna putihnya gitu. Tapi kalau teman-teman pilih yang warna merahnya, berarti bakal menyeleksi si warna merahnya ini kayak gitu. Nah, ini kan kalau semisal dipilih ini, dia bakal menyeleksi si merahnya aja. Tapi yang kita inginkan kan adalah misal tulisan Manchesternya. Teman-teman bisa ke select, terus pilih inverse. Sorry, ini seleksinya nggak bagus. Misal teman-teman seleksinya di background. Karena ini seleksi background ini itu cuma luarnya aja ya teman-teman. Luarnya aja. Jadi kalau misal nih teman-teman pilihnya ini berarti kan aduh nge-lag. Indicate partial lock. Ya, sebentar. Ya, contohnya ini aja deh. Misal teman-teman mau pilih warna ininya aja gitu kan. Ini tinggal CTRL-J, terus nanti kepilih ini. Ini kok sebentar, ini agak salah ini. Izin masuk Mas, mungkin kalau misalkan di layar background itu, di layar lapisan paling bawah itu emang nggak bisa ini Mas, nggak bisa diubah. Nggak, saya mau ininya, apa namanya, icon lock-nya ini. Cuma nggak bisa. Jadi nggak masalah, nggak usah. Oke. Ya, kurang lebih nanti kayak gitu Magic Wand Tool ketika teman-teman pilih luarnya, teman-teman kan pengen pilih logo tengahnya ini ya, Manchester United-nya ini. Tinggal ke select terus ke inverse. Nanti dia bakal kepilih logo dalamnya ini, Manchester United-nya. Tinggal nanti di apa namanya? Nah, tuh ini nggak berfungsi, CTRL-J-nya nggak berfungsi. Nah, terus nanti tinggal dipilih, nanti kebentuk logo yang teman-teman pengen pilih. Dan ini bakal select ya. Dia bakal nggak masuk dari logonya. Gitu. Semoga ngerti ya teman-teman. Oke, next. Ini masih banyak banget. Selanjutnya, crop and slice. Jadi ini untuk bisa crop dan juga slice, memotong. Crop tool ini untuk mengcrop. Contohnya apa? Contohnya misal teman-teman pilih crop tool di sini ya. Crop tool. Nah, di sini ada pilihan, ada square, ada ratio, ada original, ada ya pokoknya banyak pilihan. Teman-teman kalau mau pilih rasio, berarti nanti pilih rasio yang sesuai dengan keinginan teman-teman kayak gitu. Nah, terus original tinggal diatur sesuai keinginan teman-teman. Kayak gimana, ini buat mengcrop ya. Kalau udah tinggal tekan yang ini apa namanya icon checklist ini atau pilih enter gitu. Kalau saya mungkin di square tinggal diperbesar. Tinggal diperbesar aja. Nah, nih misal dipotongnya seperti ini kayak gitu. Ini untuk crop. Jadi tinggal klik enter. Udah terpotong kayak gitu. Nah, perspektif ini untuk mengatur apa namanya? Memotong sesuai perspektif. Contohnya misal ada contohnya ini aja nih. Gedung aja. Kalau misal perspektif berarti mengcrop, tapi teman-teman pengen diatur nih perspektifnya gitu kan.
seperti apa. Nah, jadi ya kurang lebih kayak gitu. Nanti bakal diatur apa ya, kemiringannya, derajat kemiringannya itu inginnya seperti apa. Itu untuk icon perspektif. Slice tool, kalau slice tool ini contohnya mungkin ini tadi ya. Ini kan bentuknya banyak ya teman-teman. Slice tool ini gunanya untuk bisa memotong bagian. Contohnya teman-teman pilih ini, tekan di hold kiri, mouse kiri. Nanti gambar kalian bakal terpisah jadi beberapa bagian. Ini ada nomor-nomornya 1, 2, 3, 4 sama 5. 5 bagian. Ini untuk slice tool yang dipilih secara manual, teman-teman. Ini terus bisa di slice tool lagi, terus terpilih lagi. Tapi biasanya kalau teman-teman mau pilihnya grid Instagram kayak gitu-gitu, yang nanti kalau misal foto satu di slide ke foto selanjutnya itu terhubung satu sama lain ya, teman-teman pilih pakai select tool. Teman-teman pilih pakai slice select tool atau klik Ctrl+C atau langsung pilih ke slice select tool ini. Nah, gimana caranya? Klik kanan teman-teman, klik kanan, terus masuk ke promote to user slice. Nah, ini user slice-nya ini kan di keseluruhan dari foto kalian. Gimana caranya untuk bisa membagi sesuai grid yang teman-teman inginkan? Klik kanan lagi, baru masuk ke device slice. Ini atur sesuai keinginan kalian. Kalau misal mau dibaginya secara vertikal, berarti dibaginya misal ingin 2 grid gitu, 2 bagian gitu kan. Berarti nanti bakal terbagi 2 antara satu foto dan 2 foto. Nanti yang kesepnya ada 2 foto nih. Foto bagian sini sama foto bagian sini. Atau pilihnya 3 gitu kan. Tapi kalau vertikal kan kayaknya nggak masuk ya. Kita masuknya ke horizontal. Pilih 2 foto gitu kan. Nah ini nanti bakal terbagi jadi 2 foto. Bagian awal sini sama bagian pertama sama bagian kedua. Ini diklik OK. Pertanyaannya, gimana cara ekspornya? Teman-teman bisa pilih export untuk web. Klik export di sini, klik save for web legacy. Jadi atau ALT shift Ctrl+S. Jadi teman-teman bisa pilih ALT shift Ctrl sama tombol S. Nah, ini nanti bakal kepilih. Nah, terus fit on screen ini bakal kepilih ya teman-teman. Ada foto pertama, ada foto kedua, kayak gitu-gitu. Nah, ini silahkan nanti tinggal diekspor. Di sini image size-nya mau berapa, klik save, kayak gitu. Itu untuk cara mengekspornya. Oke, itu untuk slice tool. Ini frame tool, ini terbaru ya, frame tool. Frame tool itu adalah, bentar, kita delete slice dulu. Nah, frame tool gunanya untuk Photoshop yang terbaru ini, dia bisa memasukkan foto ke frame langsung gitu. Jadi misal frame toolnya kita buat seperti ini. Jadi buat frame tool dulu, teman-teman terus mau masukin foto misal. Udah masukin ke foto frame tool ini. Ini resolusinya kecil banget ya, tadi saya soalnya pilihnya emang langsung download aja, nggak dipilih resolusinya. Nah, ini kita hapus dulu aja. Nah, pilih bentuk frame toolnya, atau di foto yang teman-teman pengen pilih juga bisa langsung nge-masking, di-masking, jadi di max gitulah. Apa ya, bahasa lainnya masking itu apa ya? Atau teman-teman mau pilih frame toolnya dulu, terus teman-teman mau masukin foto teman-teman lagi ke sini. Nah, jadi tinggal drag foto, masukin frame tool, jadi langsung masuk frame gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk contoh frame tool. Terus next, measurement tools. Measurement tools ini ada banyak ya teman-teman. Sorry, sebetulnya ada banyak, tapi ini penting-pentingnya itu biasanya cuma 3, kadang cuma 1 bahkan dipakainya. Yang pertama adalah eyedropper tool. Jadi eyedropper ini kan bentuknya pipet ya teman-teman. Jadi pipet.
Pipet itu untuknya untuk ngambil namanya cairan gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, fungsinya pipet yang ada di Photoshop ini, dia gunanya untuk mengambil warna. Contohnya seperti apa? Teman-teman bisa klik I gitu kan. Huruf I di keyboard kalian itu langsung masuk ke namanya eyedropper tool. Nah, kalau diklik I nanti masuk ke sini, teman-teman tinggal pilih warna mana yang teman-teman inginkan. Diklik gitu kan. Nanti warna colornya ini apa ya, color depannya front color kalau nggak salah, foreground color ini bakal terpilih ya. Terus ini untuk ngambil point sample. Jadi ada banyak. Kalau point sample itu bakal milih sesuai apa namanya apa ya, pixel satu pixel warna yang teman-teman pilih. Contohnya di sini. Ini kan warna putih. Nanti ini bakal terpilih warna, ini kan pixelnya misal diperbesar ya, kita pilih ini. Nah, ini pilih poin yang titik yang teman-teman pilih doang gitu kan. Tapi warna sekitarnya ini nggak tergabung. Ini poin sampel. Jadi warnanya tidak tergabung dari warna sekitarnya gitu. Jadi kalau poin sampel berarti pilihnya cuman di warna titik poin yang teman-teman pilih kayak gitu. Tapi ada namanya tribality average. Jadi rata-rata dari 3 warna yang teman-teman pilih. Contohnya apa? Contohnya misal teman-teman pilih warna ini. Nah, ini kan di sekitar warnanya ini ada warna hijaunya juga, ada warna ini, ada warna agak kebiruannya gitu. Nah, ini juga akan terpilih dan juga akan Mas. Mohon maaf, dikabutkan. motong. Gimana? Ini waktunya tinggal 10 menit lagi ya, Mas? Oh iya. Wah, ini toolsnya sebetulnya banyak banget teman-teman. Ya, teman-teman harus bisa paham dengan waktu yang cuma 1 jam. Biasanya teman-teman kalau nonton tutorial itu bisa sampai dibagi per part ya, tapi ya saya maksimalkan lah yang ada di sini. Jadi ini teman-teman pilih untuk apa ya, warna-warna sekitarnya juga itu bakal terpilih. Pengaplikasiannya biasanya untuk apa? Itu untuk ketika teman-teman mau gambar atau mau pokoknya arahnya ke ilustrasi yang bentuknya gambar gitu, lukisan dan lain-lain, karena nggak bisa teman-teman ambil point tool gitu kan, ambil warna yang emang cuma 1 titik warna, tapi teman-teman harus pilih warna sekitarnya supaya jadi bentuknya nanti gradien, campuran warna sekitarnya itu bisa nyatu, jadi nggak berubah lah ya, kurang lebih kayak gitu. Saya jelasin di sini dulu aja deh, nanti kalau saya sempat ya saya bisa bikin video mungkin buat penjelasan teman-teman supaya bisa ditonton juga. Saya jelasin di sini dulu retouching dan painting tools. Jadi ini untuk ada banyak pilihannya juga. Ada spot healing brush, ada patch tool. Spot healing brush ini adalah contohnya menghilangkan noda di daerah kecil dalam sebuah gambar. Gunakan ukuran kuas yang lebih besar dari noda untuk hasil yang terbaik. Nah, spot healing brush ini, kalau misal teman-teman pernah lihat kayak iklan-iklan, terus sebetulnya ceweknya itu jerawatan tapi terlihatnya mukanya mulus. Ini pakainya spot healing brush, teman-teman. Jadi bisa menghapus apa namanya? Menghapus noda, istilahnya kayak gitu, menghapus noda yang teman-teman pilih. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ya saya emang banyak nodanya mungkin ya. Nah, jadi hapus teman-teman tuh, betul-betul hapus gitu. Disesuaikan dengan warna sekitarnya gitu. Ini namanya spot healing brush. Dan ini teman-teman bisa atur sendiri ya size dari brushnya. Nah, kalau healing brush ini teman-teman harus ambil warna, jadi kayak clone, kayak stempel kayak gini, kayak clone. Jadi klik Alt, teman-teman pilih warnanya dulu yang mana gitu, atau tekstur yang mana yang teman-teman mau pilih, misal di sini. Nah, terus kalau misal mau dihapus, mau ditambah, nanti dia bakal menyesuaikan dengan yang dipilih gitu kan. Nah, itu untuk jadi jelek ini ya, emang jelek. Itu untuk healing brush. Paste tool ini harus
patch tool ini untuk menambal. Contohnya misal ada celana bolong di sini terus atasnya itu nggak bolong. Jadi kita ambil contoh aja. Teman-teman pilih sendiri ininya. Setelah itu teman-teman drag. Nah, sesuaikan dengan apa yang teman pengen pilih di lingkungan sekitarnya gitu kan. Jadi seleksi dulu mana yang mau dipilih, terus nanti di drag gitu teman-teman. Ya kurang lebih kayak gitu untuk patch tool. Nah kalau content aware ini juga hampir sama. Jadi tinggal di drag, tapi dia lebih luas ya, jadi bukan digeser gitu. Jadi dia bisa diperluas itu. Jadi kayak diseleksi. Terus red eye, nah red eye ini ketika teman-teman nanti foto gitu kan. Terus matanya, kadang kalau foto malam hari itu pakai lampu sorot, itu matanya agak merah gitu kan. Nah ini bisa di red eye ini untuk mengurangi apa namanya, menghilangkan mata merah itu. Ini sebetulnya saya pengen cari banyak gambar gitu. Ini kekurangan saya tadi nggak langsung nyari gambar-gambar yang mau jadiin editing. Cuma ternyata malah jadi waktunya lama gitu. Soalnya laptopnya nggak kuat. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin aja. Red eye, misal contohnya matanya ini di sini merah gitu kan. Tinggal diklik aja bagian matanya, nanti dia bakal berubah sendiri warnanya. Semudah itu. Kita masuk brush tool. Nah ini udah ya, ini untuk patch tool, ini healing brush. Nah kita masuk ke brush tool. Brush tool itu gunanya untuk apa? Brush tool ini kuas, nah istilahnya kuas. Jadi alat lukisan di Photoshop. Gunanya untuk melukis di sesuai layer yang teman-teman pengen. Nah pencil tool ini bedanya sama brush tool. Pencil tool ini dia tipis gitu ya, kayak karakternya pensil gitu, beda sama brush tool. Nah kalau ini adalah content aware move tool. Jadi yang tadi ya untuk memindahkan, ini yang sebelumnya nggak masuk ke brush tool. Nah terus ada namanya color replacement tool. Color replacement tool kita masuk brush tool dulu deh. Ini brush tool. Kita buat ini baru. Nah brush tool teman-teman bisa pilih brush yang sama kayak mengelukis. Terus pertanyaannya gimana Kak kalau misal pengennya brushnya punya brush yang lain gitu, punya preset brush yang lain. Teman-teman bisa pilih di Google. Tadinya mau saya cariin karena banyak website yang nampilin brush dan itu bagus-bagus gitu kan brushnya. Jadi bisa jadi elemen abstrak teman-teman kalau misal teman-teman mau ngedit gitu. Ini ada banyak contoh pilihan brush, contohnya ini banyak banget, silakan di iniin. Atau ada yang lainnya juga, ini semisal. Nah ini kan bisa jadi bentuk elemen baru gitu kalau teman-teman mau ngedit. Warnanya misal dipilih itu untuk jadi pemanis lah di background kalian. Ini kan bisa digunain gitu kan. Ini untuk brush tool, pencil tool tadi udah, kalau pensil ini lebih ya karakter pensil gitu, tipis. Kalau replacement tool ini, kalau semisal teman-teman punya warna, ini tuh nggak bisa di bekas. Oh, izin image-nya masuk bukan Mas. format Menginginkan RGB. kembali buat waktunya Oke. tinggal 1 menit lagi Mas. Oke, saya jelasin dulu deh, dihabisin dulu, nanti mungkin bisa saya buat videonya, terus saya kirim ke teman-teman supaya bisa dipelajari untuk apa namanya, tools yang ada di Photoshop gitu. Karena ini banyak banget dan harus selesai sekarang teman-teman, karena pertemuan ketiga kita harus sudah mulai belajar ngedit. Jadi bikin poster, bikin yang lainnya supaya teman-teman bisa praktek gitu. Jadi nanti saya bikin videonya aja, sisanya yang belum dijelasin. Terus ini brush tool, clone stem ini gunanya adalah untuk retouching kayak tadi, kayak si ini, kayak healing brush. Jadi teman-teman pencet Alt nanti pilih sendiri spot mana yang diinginkan, terus nanti baru diubah gitu, di clone, jadi kayak stempel gitu. Kayak gitu. Terus
Ini ada pattern stem. Pattern stem ini biasanya digunakan sesuai pattern yang kalian inginkan. Patternnya apa aja? Di sini patternnya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa nanti install kayak plugin tambahan untuk ada pattern atau apa ya berarti tekstur yang teman-teman inginkan. Gitu. Nah ini contohnya misal kalian pilihnya ini. Nah ini bentuk-bentuk kayak gitu. Ini stem tool di pattern. Kalau clone stem ini sama ya, misal kita klik CTRL-nya dulu, pilih bagian mana yang mau di clone gitu. Terus nanti teman-teman tinggal di kayak brush gitu kan, nanti dia ngikutin sendiri ini clone-nya, klonan. Kayak gitu. Terus masuk history brush. Kalau misal teman-teman brushnya ternyata salah terus di CTRL-Z di undo itu dan nggak masuk ke nggak bisa di undo, teman-teman nanti pilih ke history brush. Di sini ada history brush. Sorry, di sini juga ada history brush. Jadi bisa masuk ke sebelumnya. Kayak art history ini membentuk kayak, saya kasih contohnya deh. Aduh, lagi. Jadi kalau misal teman-teman punya foto, nah foto ini aja nih. Ini akan terlihat lebih ini ya. Jadi seperti apa namanya? Jadi lebih ke arah apa lukisan gitu. Jadi bentuknya lukisan. Oh, I see. Ini. Ya, nanti saya bikin videonya ya buat soalnya ini biasanya digunain buat painting gitu, buat menggambar, melukis. Jarang buat edit kayak contohnya poster dan lain-lain, itu jarang. Eraser tool ini untuk menghapus. Ada eraser tool biasa, berarti untuk menghapus apa namanya? Contohnya ini ya, misal kalian brush gitu kan, bikin sebuah gambar dihapus biasa. Ada magic eraser tool ini untuk menghapus sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Misal contohnya warna putih, berarti nanti bakal menghapus warna putih backgroundnya gitu kan. Terus ada background eraser tool. Background eraser tool ini teman-teman harus pilih warnanya juga. Klik CTRL misal. Klik ALT, tinggal nanti dipilih warnanya. Nah terus nanti dihapus sesuai dengan warna. Jadi warna yang teman-teman pilih. Terus gradient tool. Ini masuk fill. Gradient tool itu untuk membentuk gradien warna, teman-teman. Jadi bentar ya. Ya, jadi misal kita pilih objek, bikin objek smart object kayak gini. Nah, smart object ini warnanya kan teman-teman kayak gini ya sebelumnya. Nah, dengan gradient tool ini itu bisa di ini untuk background, lebihnya untuk background. Kalau objek itu di sini ternyata gradient. Nah, ini teman-teman juga bisa pilih di sini ya untuk background objek. Ada linear itu adalah garis, bentuknya garis, atau radial ini berarti dari tengah. Angle ini dari dia punya angle-nya sendiri, tinggal diatur angle-nya dari mana, gitu kan. Terus kalau reflect berarti reflect dari misal dari sudut yang teman-teman inginkan. Terus diamond ya bentuknya nanti jadi diamond kayak gini, gitu teman-teman. Biasanya kalau kayak warna langit kayak gitu-gitu, ini biasanya pakainya yang linear. Tinggal di OK.
tahu nanti bentuk di sini juga. Untuk gradient tool, paint bucket ini digunain untuk mewarnai ini ya teman-teman. Kayak misal kalian seleksi background atau objek yang kalian inginkan, terus teman-teman tinggal diklik paint bucket ini. Jadi fungsinya kayak kalian cat warna, jadi tinggal klik misal ini, diklik warnanya merah gitu kan, nanti dia bakal berubah jadi merah sendiri gitu kan. Nah, atau misal mau warnanya apa, klik berubah warna gitu. Oke. Halo MC, udah habis ya waktunya? Iya Mas, waktunya udah habis. Iya. Terus ya, sedikit lagi deh, blur tool ini untuk memblur. Ini bisa di ini juga strength-nya. Terus size-nya kita besarin aja. Jadi bakal terlihat memblur. Ini adalah blur tool. Jadi fungsinya kayak paintbrush tapi ngeblur objek yang ada di ini. Nah, ini dinyala apa namanya? Kalau misal dinyalakan ininya, ini dia bakal menseleksi misal ada beberapa layer, nanti semua layer itu nanti bakal diseleksi. Jadi nggak cuma di layer satu itu doang yang bakal di blur. Itu ini fungsinya icon ini. Terus yang lainnya kalau misal poster biasanya pakainya pen tool ya. Ini untuk ngebentuk apa namanya garis atau shape juga yang sesuai yang kita inginkan. Jadi antara titik garis, silahkan teman-teman coba. Terus ini curva tool. Kalau curva tool ini dia apa namanya melengkung gitu. Untuk garis-garis lengkung ini pakainya curva tool. Atau ketika teman-teman biasanya pilihnya pakai pen tool, di sini kan pen tool. Nah ini kan garis-garis ini, teman-teman bisa juga ditambah di anchor point. Nah jadi ambil icon plus ini, kan ini garis lurus sebelumnya, terus ditarik, diambil titik tengahnya, terus teman-teman drag kayak gitu. Itu bisa jadi garis apa namanya tambahan apa ya, tambahan pen lagi untuk bisa bikin garis lengkung, istilahnya kayak gitu. Tipografi ini biasanya pakainya di ini untuk ngambil teks ini horizontal, ini vertikal, nanti teksnya turun ke bawah. Nah kalau ini untuk masking kayak teks, contohnya kayak gini, misal ada sebuah gambar, teman-teman ini dikit lagi nih, teman-teman pilih apa namanya contohnya CIL. Ini buat masking ya teman-teman. Nah ini kan udah ke masking, ini bisa diambil dari sini gitu. Jadi di masking ya ini bisa diambil. Kalau mau diambilnya tinggal klikin aja cara insert, jadi ada background warna. Ini masking warna lewat masking dari teks terus dipadukan dengan warna. Jadi ada clipping mask namanya. Jadi minggu depan kita belajar tentang teknik-teknik. Jadi teman-teman juga supaya bisa tahu ya fungsi-fungsi ini yang diaplikasikan pada editing itu kayak gimana. Oke, dikit lagi, 2 menit lagi, sorry. Rectangle tool ini biar beres semuanya. Nanti besok berarti tinggal fungsi-fungsi ini ya, layer, terus filter, terus fungsi-fungsi ini kan ini ada banyak juga di sini. Saling terhubung juga satu sama lain. Gitu. Ini fungsinya untuk membentuk shape gitu kan. Kayak kotak atau apapun itu. Ini pakainya ini ya rectangle tool. Teman-teman juga bisa kan pakai pen tool di sini kalau misal pengen sesuai keinginan kalian gitu. Ditekan ini kalau misal teman-teman tekan itu bisa buat melengkung, garis lengkung. Nah, bisa pakai ini juga, bebas pakai yang mana. Ini untuk bentuk yang non geometri, jadi bukan bentuk-bentuk kayak lingkaran, kotak dan lain-lain. Terus ini untuk
ngatur apa namanya si layernya gitu kan, jadi menggerakkan. Atau teman-teman juga shortcut gampangnya bisa pakai spasi, jadi spasi, nah kayak gitu. Atau kalau memperbesar pakainya ALT, memperbesar ALT spasi, terus klik mouse kiri, terus nanti tinggal di ini aja, digeser kanan kiri, nanti bisa membesar sendiri kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk materi hari ini. Semoga teman-teman ngerti. Nanti banyak yang ditanya jawab aja supaya ngerti teman-teman semua kayak gitu. Itu mungkin penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC. Mas Bani. Oke, baik. Terima kasih Mas Adit ya yang udah memaparkan materi pelatihannya. Sangat banyak banget ya yang disampaikan ya, sampai ini 10 menit ini lebihnya 10 menit ini. Boleh mungkin dari teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Mas Adit tentang desain grafis, boleh nih satu orang penanya, silakan menghidupkan fitur raise hand. Saya ulang lagi, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya tentang desain grafis, tools-tools di Photoshop, bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Bagi yang ingin bertanya, kami tunggu waktu sampai 11:05 menit. Oke, ini mungkin waktunya sudah menunjukkan 11:04 ya, habis ini 11:05. Dari teman-teman peserta sudah ada satu orang yang mengirimkan pesan di kolom chat, katanya sudah cukup jelas. Mungkin dari Mas Aditnya sendiri, boleh Mas, dari Mas Adit bisa closing statement buat pertemuan pada pagi hari ini? Oke, terima kasih.
sorry ya kalau misal tadi agak cepat karena toolsnya emang banyak banget. Kalau teman-teman lihat kayak di tutorial mungkin karena dulu juga saya belajarnya lewat YouTube ya, tahun 2000 berapa pas maba saya belajar itu emang dari YouTube dan juga nyobain sendiri, ngotak-atik sendiri, punya Photoshop ya diotak-atik kayak setiap toolsnya dimainin aja. Ternyata setelah itu ternyata fungsinya buat ini, ternyata fungsinya buat ini. Emang belajarnya otodidak langsung aja kayak gitu. Kalau dijelasin kayak ini emang agak susah, makanya di awal tadinya saya pengen interaktif, cuman saya lihat wah ini nggak bisa ya, toolsnya banyak banget nih. Karena kalau misal interaktif banget ini bakal ini setengahnya aja nggak beres gitu. Gitu makanya setelah ini teman-teman sih buka Photoshopnya, silahkan mainin sendiri dulu aja toolsnya, ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa, diklik-klik dulu aja, terserah. Kalau semisal nggak bisa diklik ya kalian otak-atik kayak gimana caranya supaya tahu lah, oh ternyata fungsinya buat ini, oh ternyata gunanya buat ini, kayak gitu. Terus yang kedua, saran saya buat teman-teman, minggu depan kita bakal belajar tentang desain, karena ini kan basicnya bikin poster sama untuk postingan Instagram gitu kan, poster sama story sebenarnya kayak gitu kan. Nah minggu depan kita udah ada tujuannya nih bikin poster gitu. Jadi kalau udah ada tujuannya, ini nanti kayak saya kasih contoh satu, teman-teman silahkan bikin. Jadi sambil saya bikin, sambil saya jelasin, teman-teman bikin sendiri sesuai contoh yang saya buat gitu. Nanti teman-teman setelah beres meetnya selama 1 jam, teman-teman kirim hasilnya. Baru nanti saya bisa lihat, oh ternyata kemampuan teman-teman tuh sampai sini kayak gitu. Jadi kita udah ada tujuannya besok. Jadi saya jelasinnya juga gampang. Oh bikin shape nanti tujuannya bikin kayak gini, atau clipping max misal pembicara nanti seleksi background pembicaranya bagusnya kayak gini, tone warnanya dan lain-lain. Karena materi minggu depan kita bakal menggabungkan hari pertama dan hari kedua. Hari kedua ini yang penting teman-teman tahu dulu deh toolsnya itu apa aja, workspace itu apa, istilah-istilah kayak di Photoshop itu ada apa aja, misalnya kayak gitu. Teman-teman bisa nggak terlalu awam lah, jadi ngelihat Photoshop itu ternyata sedikit-sedikit udah bisa ngegunain kayak gitu, udah bisa bikin file baru aja udah bisa gitu. Oke. Minggu depan kita bisa lebih interaktif juga teman-teman, jadi kalau misalnya ada yang belum paham bisa ditanyakan. Minggu depan juga teman-teman harus bisa menyiapkan bahan teman-teman semua, Photoshopnya juga, terus juga nanti saya siapkan contohnya poster yang mau dibuat itu seperti apa, tinggal teman-teman nanti menyesuaikan sendiri kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Setelah ini silahkan otak-atik Photoshopnya, silahkan klik semua toolsnya, mainin aja. Semoga teman-teman juga nanti sedikit-sedikit bakal ngerti tujuan toolsnya itu untuk apa fungsinya kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Adit yang sudah memberikan closing statement-nya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mungkin tadi malu-malu bertanya, bisa bertanya kepada Mas Aditnya secara langsung ya, mungkin bisa lewat WhatsApp atau lewat Instagram Mas Adit. Iya betul, feel free saya buat teman-teman tanya-tanya santai aja. Kalau saya ada waktu buat jawab, saya jawab. Oke, mungkin bisa ditanyain ya kalau di WA itu udah ada WhatsApp-nya Mas Adit di grup peserta Cil ya. Terus untuk acara yang selanjutnya ini adalah penutupan. Sebelum kita tutup, buat teman-teman boleh nih mengaktifkan fitur kameranya karena kita mau sesi dokumentasi nih. Ya bagi teman-teman yang bisa buat ngaktifin fitur kamera, bisa nih on cam dulu. Oke, ini mungkin sambil menunggu teman-teman on cam ini mungkin aku boleh ngobrol sama Mas Adit juga ya.
Tadi kan mungkin Mas Adit juga masih ini kan, masih banyak yang mau disampaikan. Sebenarnya kalau, belajar tools itu kan kalau misalkan dari Mas Adit sendiri kan, belajarnya ini ya secara otodidak ya. Kalau Ya. misalkan dibuat kelas-kelas gitu tuh biasanya, berapa lama Mas buat makan waktunya, Mas? Iya, kalau tools itu biasanya perbagian kayak tadi ya, eh move tool, terus paint tool kayak gitu. Itu satu kelas, contohnya misal kan saya bagi beberapa kan tentang tools itu ada sekitar 5 tools. Jadi misal tools drawing dan type tools itu biasanya satu kelas. Halo, cek. Udah masuk ya? Iya, Mas. Sinyalnya Sudah masuk mati. lagi, Mas. Ya. Connect ya. Jadi setelah dijelasin toolsnya fungsinya untuk apa, dipraktekkan. Jadi prakteknya itu bukan yang kayak tadi. Prakteknya tadi itu bukan praktek, itu malah cuma jelasin doang. Jadi prakteknya itu betul-betul dipraktekkan gimana caranya membuat shape yang bagus, misal di desain. Jadi bahan-bahannya itu disiapkan sebelumnya, terus juga nanti cara buatnya itu nanti dijelaskan. Jadi audiens itu tahu oh, caranya stepnya kayak gini. Tapi itu minggu depan aja lah. Kita karena fokus kita adalah bikin poster, bikin desainnya hubungannya sama media sosial organisasi itu nanti saya jelasinnya nanti di sana. Jadi tujuannya udah jelas, nanti kalau besok kita buat poster ini nih, teman-teman juga ngikutin, teman-teman juga nanti latihan buat poster ini. Nanti hasil saya seperti apa, hasil teman-teman seperti apa, kita nilai bareng-bareng. Kayak gitu. Jadi sebetulnya tools yang kayak gini, ada berapa tools tadi, puluhan tools itu nggak bisa satu hari, bahkan 1 jam bahkan itu agak lumayan sulit. Jadi mohon maaf kalau misal penjelasan saya dicepetin, disingkat-singkatin. Oke, Mas. Mungkin di sini yang on cam udah ada, kalau di daerahku baru 4 orang ya. Ini, mungkin dari teman-teman yang lain, bagi yang mau on cam bisa dihidupin fitur on cam-nya. Tadi sempat ada 5 orang tadi. Oh ya mungkin, dari teman-teman, pada ada kendala ya mungkin ya. Mungkin langsung saja aku pimpin, buat sesi dokumentasinya. Buat foto, aku hitungin ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa disambung di, tanggal 14 ya insyaallah ya? 14 atau 13? 14 ya? 14 insyaallah hari Sabtu nanti, di pertemuan selanjutnya nanti, ada banyak lagi yang mau disampaikan oleh Mas Adit. Karena tadi kan di pertemuan kedua sebenarnya, masih banyak banget tools-tools yang mau dijelasin, karena berhubung waktunya sudah habis. Jadi dicukupkan sekian, sebenarnya terima kasih semuanya, mohon maaf apabila dari MC ada banyak salah kata, dari kurangnya datanya dari saya pribadi dan ada lebihnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak masalah. Thank you Dev ya, Jaki dan teman-teman semua. Ya Mas, terima kasih kembali Mas.